Halo, pernah kebayang nggak sih gimana ya suaranya sebuah bangsa? Hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan audio buat menjelajahi lanskap musik Indonesia yang kaya dan beragam banget. Coba deh bayangin sejenak. Kalau komunitas kamu, warisan kamu bisa bernyanyi, kira-kira bunyinya bakal kayak apa? Pertanyaan ini nih yang jadi inti penjelajahan kita hari ini pas kita dengerin lagu-lagunya Indonesia. Dan di Indonesia, wah, jawabannya itu ada ribuan. Dari Sabang sampai Merauke, tiap pulau, tiap suku punya jawaban uniknya sendiri. Ini bukan cuma lagu ya, ini tuh gema dari sejarah, kepercayaan, dan cara hidup. Semacam DNA-nya gitu loh, DNA suara sebuah bangsa. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Sebelum kita mulai turnya, kita perlu paham dulu. Apa sih yang sebenarnya kita cari? Apa yang bikin sebuah musik jadi tradisional? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, ini dia intinya. Musik tradisional itu bukan produk yang dibikin buat pasar global, tapi lahir langsung dari dalam sebuah komunitas. Ini tuh detak jantungnya budaya yang diwarisin dari nenek ke cucu, bukan sekedar dari artis ke fans. Nah, yang menarik banget di sini tuh kontrasnya jelas banget. Di satu sisi, musik tradisional itu pakai bahan dari alam, kayu, bambu, kulit, dan fungsinya buat nyatuin komunitas. Di sisi lain, musik modern seringnya lahir dari teknologi, pengaruh global, dan tujuannya komersial. Dua-duanya punya tempat, jelas, tapi asalnya, wah, beda banget. Oke, kita udah tahu apa itu musik tradisional. Sekarang pertanyaannya, kenapa musik ini penting banget? Ini bukan cuma buat pengisi suara aja loh. Ini tuh fungsional, jadi bagian dari struktur ritual, perayaan, dan kehidupan sehari-hari. Pertama, buat ritual. Coba deh bayangin, megahnya suara gamelan yang bergema di upacara keraton Jawa atau dentuman gondang Batak yang sakral banget di Sumatera Utara. Musik ini jadi jembatan loh antara dunia kita sama dunia spiritual. Terus ya jelas buat hiburan juga dong. Musik kayak keroncong yang syahdu banget atau talempong dari Minang yang ritmis. Ini jadi ajang buat kumpul-kumpul, buat sosialisasi, jadi soundtracknya kehidupan berkomunitas gitu. Dan tanpa kita sadari, musik ini juga mendidik. Pas main musik bareng-bareng, kayak di ensemble gamelan misalnya, orang kan belajar kerjasama, harmoni, kebersamaan. Ini tuh pelajaran sosial tanpa buku teks, semacam team building lah, tapi versi jauh sebelum istilah itu ada. Dan mungkin yang paling penting, ya musik itu jadi penanda identitas. Begitu dengar alunan sape, langsung tahu kan, ini suara Kalimantan. Dengar kolintang, pikiran langsung ke Minahasa. Musik itu kayak bendera budaya, tapi yang bisa didengerin. Oke, nah ini dia bagian yang paling seru. Yuk, kita tur kilat keliling pulau buat dengerin betapa bedanya suara-suara ini. Siapin kuping ya. Coba lihat deh keragamannya ini. Gila kan? Di Jawa ada gamelan yang dipukul. Geser dikit ke Sunda, ada angklung yang digoyang-goyang buat ngasilin nada. Terbang ke Bali, ada cengceng yang dipukul dengan ritme super cepat. Terus di Kalimantan, sape dipetik dengan lembut. Di Papua, tifa digebuk penuh semangat. Beda-beda banget cara dan suaranya. Nah, dari semua contoh keren tadi, kita coba zoom in ke satu alat musik yang khas dan magis banget. Sape dari suku Dayak di Kalimantan. Suaranya itu, wah beda. Ini bukan gitar biasa loh. Sape itu diukir dari sebatang kayu utuh, seringkali ada ornamen-ornamen indah. Cara mainnya yang dipetik itu ngasilin melodi yang kayak menghipnotis. Seolah-olah suara hutan hujan tuh lagi cerita sama kita. Keren banget. Oke, kita udah lihat kekayaan dari masa lalu sampai sekarang. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita mastiin suara-suara ini nggak hilang di telan zaman? Gimana cara kita melestarikannya? Dan kerennya, prosesnya ini udah jalan loh, aktif banget malah. Mulai dari diajarin ke anak-anak di sekolah, didokumentasin secara digital biar abadi, dirayain di festival-festival, sampai yang paling menarik nih, dikawinin sama musik modern. Coba bayangin deh, melodi sape ketemu sama beat elektronik. Nah, itu cara tradisi bisa terus napas. Nah, kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi belajar musik tradisional itu bukan cuma soal nada sama irama. Ini cara kita buat ngerti siapa diri kita sebagai bangsa dan menghargai akar budaya yang bikin kita jadi unik. Sebagai penutup, coba deh kita pikirin ini. Kita sering kan ngeliat teknologi itu kayak ancaman buat tradisi. Tapi, gimana kalau justru sebaliknya? Gimana kalau platform digital, studio rekaman, konektivitas global justru jadi alat paling ampuh buat mastiin suara-suara leluhur ini nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang dan didengerin di seluruh dunia? Coba deh, renungkan.